Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita berjumpa kembali setelah kita libur Idul Fitri. Di hari ini kita dipertemukan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam kebaikan, kita dikumpulkan dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Yang para ulama mengatakan bahwa majlis ilmu adalah majlis yang diberkahi, majlis yang terdatang pujian-pujian yang sangat banyak bagi para penuntut ilmu. Maka saudaraku, walaupun kita masih pandemi, kita bersyukur nikmat bisa mengaji kembali. Karena nikmat Allah bila tidak digunakan untuk dekat kepada Allah, maka bukanlah sebuah kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, musibah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat musibah tapi semakin dekat, kita kembali kepada Allah, ingat, itu lebih bagus daripada hidup kita nikmat, hidup kita nyaman, tapi kita lupa sama Allah. Ya, tentunya jangan sampai nikmat-nikmat ini membuat kita lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak dilalaikan. Karena itulah Allah berfirman, Alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian, at-takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyak apa? Dunia. Ya. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Berlomba-lomba dalam hal dunia ini membuat kalian lupa. Alha, membuat kalian lalai. Maka kenikmatan ini harus membuat kita semakin dekat kepada Allah
bukan malah semakin lari dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Beberapa hadis ini kita selesaikan insyaallah. Kemudian pekan keempat kita masuk Kitabul Hajj, kitab pembahasan seputar haji, dan sangat pas momennya karena kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Jadi ada sekitar 3 atau 4 hadis yang harus kita selesaikan hari ini supaya pekan berikutnya kita sudah masuk tentang Zulhijjah. Babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal thumma i'takafa azwajuhu ba'dah. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan fa idza shallal ghadata jaa makanahu alladhi i'takafa fihi. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa i'tikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian setelah beliau wafat, maka istri-istri beliau yang i'tikaf setelahnya melanjutkan kebiasaan siapa? Kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW biasa i'tikaf setiap bulan Ramadan. Beliau apabila sudah sholat subuh, maka beliau mendatangi tempat i'tikafnya. I'tikaf secara bahasa al-muqsu, berdiam diri. Sedangkan secara istilah i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat yang khusus. I'tikaf secara bahasa berdiam diri. Sedangkan secara istilah agama, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat yang khusus. Di dalam hadis ini kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Anjuran i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan para ulama sepakat i'tikaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sekalipun Nabi Muhammad selalu i'tikaf sampai meninggal dunia. I'tikaf disyariatkan bersamaan dengan puasa Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah. Tahun keberapa? Kedua Hijriah. Dan Nabi Muhammad meninggal tahun ke-11.
Berarti kurang lebih Nabi Muhammad itikaf 9 kali. 9 kali Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Hikmah dari itikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita lebih ingat akhirat, tidak tersibukkan dengan urusan dunia. Makanya 10 hari. Dan 10 hari waktu yang lama ya. Lama. Di antara kita tidak sanggup full di masjid 10 hari. Ini lama. Karena untuk pikiran kita itu fokus kepada Allah. Yang usaha, dagang sementara tinggalin. Yang kerja di pabrik sementara cuti. Kalau diambil 10 hari cutinya tinggal 2 hari ya. Yang punya usaha jualan pulsa sementara stop 10 hari. Bisa collab pulsa. Ya. Untuk apa? Supaya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ingin mengajak umatnya, Anda sudah 11 bulan 20 hari sibuk dengan dunia, maka luangkan waktu 10 hari terakhir untuk iktikaf. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hukum iktikaf tidak dihapus walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Hukum iktikaf tidak dihapus walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Dengan bukti istri-istri beliau iktikaf setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun Nabi meninggal dunia, hukum iktikaf tidak dihapus. Karena para istri Nabi melanjutkan iktikaf setelah Rasul wafat, maka iktikaf tetap disyariatkan. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya wanita iktikaf di masjid. Bolehnya wanita iktikaf di masjid. Berhubungan dengan bolehnya wanita iktikaf di masjid, dibolehkan dengan beberapa syarat. Berhubungan dengan bolehnya wanita iktikaf di masjid, dibolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia dalam keadaan suci alias tidak haid. Dalam keadaan apa? Suci alias tidak haid. Karena wanita yang haid dilarang berdiam diri di dalam masjid. Ini syarat yang harus dipenuhi. Jadi ibu-ibu kalau mau iktikaf, lihat masa haid saya kapan. Kalau biasanya akhir Ramadan waktunya datang haid, maka jangan iktikaf di masjid. Karena wanita haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Ini syarat pertama. Berhubungan dengan bolehnya wanita iktikaf di masjid, syarat pertama, hendaklah dalam keadaan suci, tidak dalam kondisi haid. Yang kedua, syarat bolehnya wanita iktikaf di masjid, syarat kedua, tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Ujian, cobaan bagi kaum laki-laki ya. Tidak menimbulkan fitnah. Apa maksudnya tidak menimbulkan fitnah? Maksudnya ketika wanita berdiam diri di masjid, dia betul-betul harus aman. Satu, tempatnya steril dari CCTV. Betul?
Jangan dipantau sama panitia itikaf, bahaya. Harus aman dari fitnah. Kedua, wanita tetap menutup aurat. Ketika dia harus berbolak-balik, taruhlah misalkan lantainya itu lantai 2 tapi setengah. Apa namanya itu? Jadi kelihatan dari sini. Harus aman. Tidak boleh menampakkan aurat sehingga menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Karena bagaimanapun juga masjid tetap akan dipakai sholat berjamaah. Ini syarat kedua, tidak menimbulkan fitnah. Syarat ketiga, bolehnya wanita itikaf di masjid. Syarat ketiga, mendapat izin dari suami atau walinya. Mendapat izin dari suaminya atau walinya. Karena itikaf termasuk amalan sunnah. Sementara berbakti kepada suami amalan wajib. Maka wanita yang ingin itikaf harus minta izin kepada suami. Nabi bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak halal, kata Nabi, wanita untuk puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah, kecuali dapat izin dari suami. Jadi kalau puasa sunnah saja, Nabi bilang wanita tidak halal puasa sunnah kalau suaminya sedang di rumah, sampai dia minta izin, dapat izin. Kalau puasa sunnah saja tidak halal puasa, apalagi itikaf, harus atas izin suami, tidak boleh berangkat begitu saja. Bagi yang belum punya suami, bagaimana? Minta izin kepada walinya. Siapa walinya? Orang tua, bapaknya. Ya, minta izin pada bapak untuk itikaf di masjid. Ini 3 syarat bolehnya wanita itikaf di dalam masjid. 1, dalam keadaan suci. 2, tidak menimbulkan fitnah. 3, atas izin suami. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, iktikaf tidak sah kecuali di masjid. Iktikaf tidak sah kecuali di masjid. Karena Nabi Muhammad iktikafnya di masjid. Istri-istri Nabi Muhammad juga iktikafnya di masjid. Padahal rumah Nabi, rumah istrinya Nabi dengan masjid dekat atau jauh? Dekat. Kalau mau bisa, cuma seberang ini kayak ruangan begini. Tapi Nabi tetap keluar ke masjid. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu tempatnya di masjid. Tidak sah iktikaf kecuali di masjid. Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang iktikaf di masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak sah iktikaf kecuali di 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ini semua menunjukkan bahwa iktikaf itu tempatnya di masjid. Tidak sah iktikaf jika selain masjid. Baik, masjid kantor boleh dipakai iktikaf? Masjid kantor disebut masjid bukan? Masjid kantor pakainya saat kapan? 5 waktu sholat? Ada? Atau setiap ba'da maghrib kosong masjid? Isya tidak ada jamaah, subuh tidak ada jamaah. Kalau kantor pabrik
di kawasan, umumnya 5 kali sholat ada ya. Tapi kalau di kantor-kantor perkotaan, ibu kota, masuk jam 7, pulang jam 4. Setelah itu kosong masjidnya. Apakah itu disebut masjid? Pak, saya pinjem kantornya ya, eman-eman. Tahu eman-eman? Sayang masa terakhir Ramadan malam masjid kantornya sepi gelap. Saya pengen itikaf di sini, menghidupkan masjid di akhir Ramadan. Boleh? Masjid itu patokannya adalah tempat yang dikhususkan untuk beribadah, dilaksanakan sholat 5 waktu secara kontinu. Itu namanya masjid. Ya, itu namanya masjid. Jadi patokan masjid tempat yang dibuat dikhususkan untuk beribadah, sholat 5 waktu secara terus menerus. Tidak ada kosongnya. Tidak ada kosongnya. 5 waktu harus ada jamaah, sholat di sana. Masjid sekolahan 5 waktu. Tergantung. Kalau sekolahnya pesantren 5 waktu. Hidup kalau di pesantren, masjidnya 5 waktu ada. Sekolah negeri yang muridnya cuma masuk pagi, pulang siang, masjidnya dipakai 5 waktu tidak? Tidak. Maka bukan masjid. Ya, dia disebut apa? Tempat sholat. Ya, bukan masjid. Maka jangan itikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat 5 waktu secara terus menerus. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, boleh bagi orang yang itikaf untuk mengkhususkan tempat khusus di dalam masjid. Boleh bagi yang itikaf untuk mengkhususkan tempat khusus di dalam masjid yang dia bisa bermunajat kepada Allah, baik dengan mendirikan tenda atau menggelar sajadah khusus, boleh, asalkan bukan di barisan shaf sholat. Jadi boleh bagi yang itikaf memiliki tempat khusus yang dia pakai untuk doa, nggak ada orang lain, cuma dia saja. Tempatnya dibuat segi 4 kotak, dia masuk ke sana. Ya, asalkan bukan di shaf sholat, boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, apabila sudah selesai sholat subuh, beliau datang ke tempat itikafnya. Ngapain? Tidur? Bukan. Baca Quran. Apalagi? Sholat, ya, beribadah, berdoa, zikir. Boleh nggak dipakai tidur tempat khususnya? Boleh, tidak ada masalah. Ini kalau tempatnya memungkinkan. Masjidnya besar, yang ikut itikaf cuma 10 orang. Boleh. Kita bikin tenda di pojok siku, boleh. Dimasuk ke sana, silakan, ya, boleh. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak mungkin. Karena jamaahnya begitu banyak. Kecuali Ramadan kemarin mungkin agak sepi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak mungkin kita buat tempat khusus. Bahkan kalau kita ke kamar mandi saja, tempat kita sudah ditempati orang lain, ya. Nah ini, jadi tempatnya diperhatikan juga. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk melakukan perbuatan yang baik yang sudah dilakukan oleh seseorang. Anjuran untuk meneruskan, ya. Anjuran untuk meneruskan perbuatan baik yang sudah dilakukan seseorang. Anjuran untuk meneruskan perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh seseorang. Misalnya orang tua kita semasa hidup punya amalan baik, maka ketika sudah meninggal anak-anaknya melanjutkan. Orang tua kita semasa hidup dia punya sedekah yang diberikan misalkan setiap hari Jumat.
Maka amalan baik ini diteruskan oleh anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad biasa itikaf sampai beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal, istrinya yang melanjutkan itikaf. Ini menunjukkan bahwa semasa Nabi masih hidup, istrinya nggak ikut itikaf. Betul? Semasa Nabi masih hidup, istrinya ikut itikaf tidak? Tidak. Tapi setelah Nabi meninggal, mereka para istri yang melanjutkan amalan baik yang sudah dilakukan oleh Rasul. Yaitu apa? Itikaf. Maka saudaraku, kalau kita melihat misalkan saudara kita, orang tua kita punya amalan baik, lanjutkan, teruskan. Ya, dipelihara karena ini amalan soleh. Kita sebagai anak biasa melihat orang tua sedekah, misalkan sebulan sekali ke panti asuhan, anak yatim, pondok yatim. Kita lanjutkan perbuatan-perbuatan baik ini. Hadis ke lanjutnya 225. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takifun fil masjidi wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sah wa fi riwayah wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan wa fi riwayah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat in kuntu la adkhulul baita lil hajati wal maridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marah. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau Aisyah satu hari pernah menyisirkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara Aisyah sedang dalam kondisi haid dan Nabi sedang itikaf di masjid. Aisyah tetap berada di kamar di rumahnya yang nempel dengan masjid, sementara beliau menyisirkan kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sebagian riwayat, Aisyah mengatakan, hendaklah seorang tidak masuk ke rumahnya kecuali untuk kebutuhan yang biasa dilakukan manusia. Dia tidak keluar masjid kalau sudah itikaf. Baik, hadis ini dari istri beliau Aisyah. Beliau menceritakan satu hari pernah menyisirkan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau sedang haid. Wanita yang haid, najisnya bukan di tangannya. Wanita yang sedang haid, najisnya bukan di tangannya. Tangannya kaum wanita sedang haid suci, bersih. Najisnya wanita sedang haid pada darah haidnya. Pada apa? Darah haid itu najis. Tapi tangannya tidak ikut najis. Buktinya Aisyah menyisirkan rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sedang itikaf di masjid, Aisyah di kamar. Nabi berikan kepalanya disisiri oleh Aisyah. Ibaratnya begini, cuma di sini dikasih jendela. Ya. Jendela tengah, tangannya Aisyah menyisirkan rambut Nabi, Nabi memberikan kepalanya. Dan beliau berada di kamar, di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa itikaf sekali lagi di masjid. Nabi tidak pulang ke kamar Aisyah, tapi tetap di dalam masjid. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya orang yang itikaf mengeluarkan sebagian kepalanya keluar masjid. Bolehnya orang yang itikaf mengeluarkan sebagian kepalanya atau anggota badannya di keluar masjid. Bolehnya orang yang itikaf mengeluarkan kepalanya atau sebagian badannya keluar masjid. Dan ini tidak membatalkan iktikaf. Tidak membatalkan iktikaf. Karena yang keluar hanya kepala atau sebagian anggota badan. Tidak membatalkan apa? Iktikaf.
Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, orang yang itikaf boleh bersih-bersih, mandi, menyisir rambut, dan itu tidak menghilangkan hikmah iktikaf. Jadi orang yang iktikaf boleh bersih-bersih, sisir rambut, mandi, nyuci baju, boleh nggak? Boleh. Dan itu tidak menghalangi hikmah iktikaf. Karena ada sebagian orang beranggapan kalau iktikaf kita nggak boleh mandi 10 hari, biar kelihatan kucel, kumel, dekil, apa lagi? Kucel, kumel, dekil, ya. Supaya kelihatan keluar masjid malam takbiran, baru selesai iktikaf. Tahu dari mana? Itu baunya khas. Salah. Orang yang iktikaf bersih-bersih boleh. Dia ganti baju 2 hari sekali. Antum kalau ganti kaos berapa hari sekali? Hah? Ganti kaos daleman berapa hari sekali? Tiap hari. Tiap kali mandi ganti kaos sama sempak, ya. Harus bersih. Baju luar untuk sholat, taklim berapa hari sekali diganti? 2 hari? 2 hari, ya. Jadi jangan sampai ada pemahaman kalau kita itikaf harus menampakkan kucel, dekil. Tidak. Nabi meminta istrinya agar merapihkan, menyisirkan rambutnya. Karena yang namanya kebersihan itu sesuatu yang dituntut secara syariat. Apalagi bagi kaum wanita. Ibu-ibu, ya, harus bersih. Misalkan dia memilih itikaf di masjid, kaum wanita bersih. Daster, ganti, ya. Karena Islam itu cinta dengan kebersihan. Jangan sampai kita jorok. Kaos kaki dipakai 2 minggu. Baunya ngalah-ngalahin bau terasi. Tidak boleh. Wanita itu harus bersih, rapi. Dan wanita tidak dilarang untuk tampil cantik, ya. Maka yang sekarang sedang ramai wanita glowing. Tahu glowing, Mas? Tahu ya? Oh, pakai merek apa? Ya, lagi ramai kan sekarang? Boleh, asalkan mengikuti aturan syariat dalam fikih kecantikan wanita muslimah. Baik, selanjutnya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, romantisme rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Romantisme rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun sedang ibadah itikaf tetap romantis. Apa bentuk keromantisannya? Rambut kepalanya disisiri oleh istrinya. Antum pernah gak di rumah? Jangankan sedang itikaf, enggak itikaf aja nggak pernah disisirin rambutnya di rumah, ya. Ini perhatian bagi para istri untuk perhatian terhadap suami. Punya kepekaan. Kadang-kadang seorang istri tidak peka dengan suaminya. Suaminya mau berangkat ke kantor, sepatu belum disiapin. Apalagi baju celana belum disiapin. Teh tidak dibuatin. Sarapan suruh cari Gojek, GoFood, ya. Nah ini berbeda dengan pengantin baru. Kalau pengantin baru, istri kita sregep. Apa sregep? Rajin, ya. Baru pengantin baru, minuman suami diambilkan, tehnya habis dituangin lagi. Wah, romantis ya. Begitu anak 1, anak 2, romantisnya sudah berkurang. Karena mas mau makan mau enggak terserah. Nah ini, maka romantisme rumah tangga itu harus dijaga, harus dipupuk. Suami juga begitu, sama istri harus romantis.
Jadi suami itu bukan kewajibannya cari nafkah, saya kasih duit selesai. Enggak. Istri itu sangat senang kalau diperhatikan. Sangat senang istri diperhatikan. Ceritanya dia kita dengarkan, itu senang, itu romantis sudah. Ya, bagaimana kita perhatikan. Kalau antum sedang kerja, jangan sibuk-sibuk, istri sampai lupa SMS. Manggilnya apa kalau sama istri? Dek, lagi ngapain? Ya, saya lagi banyak kerjaan. Begitu, istri jadi ingat. Jangan sampai istrinya SMS ke suaminya nggak dibalas-balas. Akhirnya istrinya kesel, Mas, kamu itu masih ingat saya nggak sih? Nah, para istri kan gitu ya. Dia tidak ditegur, ditanya sama suaminya saja, dia merasa ada apa-apa. Makanya para suami juga punya sikap perhatian, respek kepada pasangan supaya rumah tangga kita itu berjalan dengan baik ya. Yang bujangan cuma senyum-senyum aja ya. Menghayal. Hidup itu jangan menghayal, hidup itu kenyataan. Jadi kalau sudah ingin mendambakan pendamping, segera cari usaha ya, tengok ke belakang ya. Gitu. Baik, wallahu a'lam. Hadis selanjutnya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan wa fi riwayati yawman fil masjidil haram qala fa awfi binadrik wa lam yadhkur ba'du ruwat yawman wala lailatan. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dahulu aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf satu malam, dalam sebagian riwayat satu hari, satu malam, satu hari, semalam sehari di Masjidil Haram. Dulu aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk itikaf sehari semalam di Masjidil Haram. Maka Nabi mengatakan, Nabi menjawab, penuhilah nazarmu, tunaikan nazarmu, penuhi nazarmu. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita bahwa orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan harus dipenuhi. Orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan harus dilaksanakan. Karena nazar ada tiga. Nazar ada tiga macam. Satu, nazar dalam ketaatan, maka wajib dipenuhi. Nazar dalam ketaatan, maka wajib dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis ini, itikaf di Masjidil Haram, ketaatan tidak? Ketaatan. Ibadah tidak? Ibadah. Maka harus dipenuhi. Antum misalkan yang dulu pernah nazar pengen puasa 3 hari kalau lulus sekolah, pengen puasa 3 hari kalau berhasil nikah, pengen ngapalin Quran 30 juz kalau sudah nikah, penuhi karena dia ketaatan. Yang kedua, nazar dalam keharaman. Nazar dalam dosa dan keharaman, maka tidak boleh dipenuhi, tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dilaksanakan karena bentuknya dosa dan keharaman. Kita tidak boleh melakukan dosa. Apabila saya dapat gaji ke-13, saya akan minum minuman keras. Dilaksanakan minum kerasnya? Tidak boleh, karena dia dosa. Ya, semua yang dosa tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga dari macam-macam nazar, nazar dalam perkara duniawi yang boleh-boleh saja. Nazar dalam perkara duniawi yang boleh-boleh saja. Maka nazar yang ketiga ini
bila tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan, harus bayar kafarat. Harus bayar kafarat, denda kalau tidak dilaksanakan. Ya. Misalnya saya bernazar setiap hari Senin pakai baju putih. Pakai baju putih ibadah atau keharaman? Bukan ibadah, bukan keharaman. Dia termasuk boleh-boleh saja. Ternyata pas hari Senin kita tidak pakai baju putih, maka Anda bayar kafarat, denda. Jadi dia boleh tidak dilaksanakan. Nazar yang jenis ketiga ini boleh tidak dilaksanakan, namun harus bayar apa? Denda dan kafarat. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, sahnya nazar dari orang yang kafir. Sahnya nazar dari orang yang kafir. Umar bin Khattab dulu di masa jahiliyah belum masuk Islam, alias kafir. Setelah masuk Islam, nanya kepada Nabi Muhammad, dulu saya masa-masa jahiliyah masih kafir, pernah nazar ingin itikaf di Masjidil Haram. Kata Nabi, tunaikan itikafmu. Ini menunjukkan nazarnya orang yang masih kafir sah dan dia harus laksanakan ketika sudah masuk Islam, sebagaimana Umar bin Khattab, karena beliau masuk Islamnya belakangan. Ya. Sahabat Abu Bakar sudah masuk Islam, Umar masih belakangan. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, nazar apabila disebutkan bentuk nazarnya atau tempatnya, maka harus ditunaikan pada bentuk dan tempatnya. Nazar apabila disebutkan bentuknya dan tempatnya, maka pelaksanaannya harus sesuai bentuk dan tempatnya. Saya nazar di Masjidil Haram, maka harus itikafnya di Masjidil Haram, nggak boleh di Masjid Sifabudi, walaupun sama-sama itikaf. Saya bernazar pengen itikaf kalau sudah menikah, itikaf di Masjidil Haram kalau sudah menikah, maka harus dilaksanakan itikafnya di Masjidil Haram, nggak boleh diganti di Masjid Sifabudi walaupun sama-sama bentuknya itikaf. Karena Anda menyebutkannya, saya bernazar itikaf di Masjidil Haram, harus dilaksanakan di Mekah. Makanya jangan sering-sering nazar. Nazar itu tidak muncul kecuali dari orang yang pelit. Mau ibadah saja keinginannya harus terpenuhi dulu. Itu kan orang pelit. Mau itikaf saja harus keinginannya terpenuhi. Apa? Naik gaji, naik kelas, diangkat jabatannya di kantor. Itu kan orang pelit. Mau itikaf mah itikaf aja, nggak usah bikin-bikin syarat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, innahu la yakhruju illa minal bakhil. Nazar itu tidak keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Saya akan puasa 3 hari kalau lulus tes UMPTN, lulus tes PNS. Puasa 3 hari harus terpenuhinya kebutuhannya dulu. Ini kan orang pelit. Ya, kita tidak boleh pelit dalam ibadah. Maka jangan sering-sering nazar. Selanjutnya hadis ke 227. Hadis ke berapa ini? Keempat ya. Hadisnya agak panjang. An Safiyata binti Huyai radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan
Fa'ataituhu azuruhu laylan fahaddathtuhu thumma kuntu lianqaliba faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid famarra rajulani minal ansar falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah faqala inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khashitu an yakdhifa fi qulubikuma syarra aw qala syai'a. Dari Safiyah bintu Huyai, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari iktikaf di masjid, maka aku mendatanginya menjenguk beliau di waktu malam. Apa kata Safiyah? Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, maka aku mendatanginya menjenguk beliau di waktu malam. Aku berbicara dengan beliau, bercakap-cakap, ngobrol ya, namanya suami istri. Kemudian aku bangun untuk pamitan pulang. Maka Nabi ikut berdiri mengantarkan aku. Dan rumahnya Safiyah di dekat rumahnya Usamah bin Zaid. Ketika mengantarkan istrinya ke pagar keluar masjid, ada dua orang laki-laki dari kaum Ansor yang lewat. Tatkala keduanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan bersama wanita Safiyah, maka kedua orang Ansor ini berjalan dengan cepat, asro'a, ya, mendahului Nabi. Nabi akhirnya berkata, ala rislikuma, tenang wahai, ya, dua orang laki-laki, tenanglah kalian, pelan-pelan. Sesungguhnya ini Safiyah bintu Huyai, istri saya, bukan wanita lain. Ya. Akhirnya keduanya mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, sesungguhnya syaitan mengalir pada diri anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Setan bisa masuk mempengaruhi anak Adam sebagaimana mengalirnya darah, sangat cepat. Aku khawatir setan akan memasukkan keburukan di dalam hati kalian karena melihat saya jalan dengan perempuan. Hadis ini dari istri beliau Safiyah bintu Huyai. Beliau adalah Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Safiyah bintu Huyai merupakan keturunan yang mulia dari Bani Nadir, ya, dari keturunan Yahudi, tapi memiliki darah keturunan yang mulia. Dahulunya beliau Safiyah itu memiliki suami yang bernama Salam bin Mishkam Al-Qurazi. Jadi Safiyah itu janda. Salam bin Mishkam Al-Qurazi. Kemudian bercerai dengan suaminya ini. Setelah bercerai, Safiyah menikah lagi dengan Kinanah bin Rabi dari Bani Nadir, masih satu suku Bani Nadir, ini golongan yang mulia. Ketika terjadi perang Khaybar pada tahun ke-7, suaminya Safiyah ini terbunuh karena masih Yahudi, ya, masih kafir, terbunuh dalam peperangan Khaybar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Safiyah
sebagai tawanan perang. Dan Nabi akhirnya menikahi Sofiyah dengan mahar mas kawin. Sofiyah dimerdekakan sebagai budak, tidak menjadi sebagai budak, dimerdekakan sebagai budak. Karena kalau jadi tawanan otomatis jadi budak. Sofiyah, beliau berasal dari keturunan yang mulia. Satu malam beliau pernah bermimpi memegang rembulan yang besar. Jadi dalam mimpinya beliau kejatuhan rembulan yang besar. Dan ini diceritakan ke suaminya. Ternyata itu adalah tanda bahwa beliau akan dapat anugerah yang besar. Apa? Menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofiyah termasuk istri yang cantik, hingga membuat Aisyah cemburu sampai menggunjing Sofiyah. Jadi kalau wanita cemburu wajar. Antum harus paham, istri itu sifatnya pecemburu. Ya. Saking cemburunya Aisyah sampai mengatakan kepada Sofiyah, hasbuka, cukup bagimu wahai Nabi menyebutkan Sofiyah, dia itu pendek. Nah, disebutin innaha qasirah, dia itu pendek. Saking keselnya. Ya. Wanita kan kalau sudah marah ngomong nyelekit, tahu nyelekit? Hah? Masuk ke hati, menusuk. Kata Nabi, wahai Aisyah, sungguh laqad qulti kalimatan law muzijat ala ma'il bahr lawazajathu. Wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan sebuah kalimat yang ringkas, pendek. Kalau kalimat yang sederhana ini dicelupkan ke laut, niscaya warna air laut itu akan berubah dengan ucapanmu. Dengan mengatakan Sofiyah itu apa? Qasirah, pendek. Ya. Ini karena cemburunya Aisyah dengan Sofiyah. Beliau wanita yang tadi sudah kami sebutkan, yang berparas cantik dan memiliki sifat halimah. Apa halimah? Lembut. Akilah. Apa akilah? Cerdas, ya. Kemudian ahli ibadah, ahli zuhud, banyak berbuat baik dan banyak sedekah. Beliau meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-50 Hijriah. Setelah berapa tahun meninggalnya Nabi? Nabi meninggal tahun 11 ke-50 39 tahun. Itulah profil singkat istri Nabi, Sofiyah, yang berhasil membuat Aisyah cemburu, ya. Maka para suami, antum istrinya cuma satu. Kalau istri cemburu jangan dimarahin, ya. Biarin, wajar cemburu, itu tandanya sayang sama suami. Mas ngapain sih chattingan sama perempuan? Ini panitia kajian, mau panitia mau bukan. Nah, itu cemburu. Berarti dia sayang sama kita. Obatnya apa kalau cemburu? Datangi istri. Datangi istri, dikelitikin. Dikelonin, dikelitikin, selesai cemburunya, ya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bolehnya mengunjungi orang yang sedang itikaf dan ngobrol, berbicara dengannya. Bolehnya mengunjungi orang yang sedang itikaf dan berbicara, ngobrol dengannya. Sesuai apa? Kebutuhan. Jadi ngobrolnya tidak sampai mengganggu itikafnya. Misalkan ibu-ibu suaminya itikaf, setiap habis asar kita jenguk, bawa anak, bawa apa lagi? Cemilan buat buka puasa, boleh nggak? Boleh, karena waktu asar itu biasanya yang itikaf sibuk dengan mandi, baca Quran, persiapan untuk buka puasa, kita jenguk, tidak mengganggu waktu itikafnya. Ya, ini tidak ada masalah. Maka istri ketika ditinggal suami itikaf, yang dia lakukan dijenguk, jangan video call.
Kalau video call akan mengganggu dia saat di masjid. Apalagi ketika istri menelpon dari rumah biasanya tidak menutup aurat. Bisa jadi kelihatan dengan peserta itikaf yang lain. Maka lebih baik apa? Dijenguk, didatangi suaminya. Karena ketika dijenguk akan menimbulkan semangat, ya senang, istrinya datang, anaknya datang, seperti itu. Tujuan itikaf agar kita fokus terhadap urusan akhirat, maka berbicaranya juga sesuai kebutuhan. Jangan laporan keuangan. Mas, kamu kan itikaf sudah ini ya 5 hari ini, lihat sudah tanggal tua, listrik habis sekian, tagihan kontrakan, tagihan ini. Jangan, nanti pusing suaminya. Laporan lagi, gas habis, galon tinggal setengah. Wah, gimana nih mas beli gasnya biasanya? Ya, tidak menyibukkan, tapi sekedar untuk menghibur, menyemangati suami untuk itikaf. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Istrinya datang, menjenguk, nengok, dilayani, diajak ngobrol, bukan malah diusir. Ngapain sih kesini, saya sedang itikaf nih, ganggu aja, dasar perempuan. Enggak, tapi dilayani. Ini bagusnya Rasul. Wanita itu senang kalau diajak ngobrol. Coba nanti pulang ya, bapak-bapak yang sudah nikah, istri ajak ngobrol. Habis makan malam, habis Isya agak santai karena besok Senin kita mau aktivitas lagi, ngobrol santai, senang itu istri. Ini bagusnya pelayanan Rasul kepada istrinya beliau. Karena wanita itu tidak hanya dia merasa cukup dengan duit yang banyak, enggak. Jadi kalau para suami memahami membahagiakan istri itu cuma dengan materi, salah besar. Wanita itu butuh perhatian, itu yang lebih besar. Itu yang lebih besar. Makanya terkadang istri kita kuat walaupun dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Karena dia suaminya memperhatikan. Ya. Jadi jangan sampai kita pahami istri itu kayak robot. Yang penting dikasih makan, kasih uang, selesai. Enggak. Perhatian suami itu lebih menguatkan istri. Dia ngurus anak, dia capek, nyuci baju, setrika, jemur dan sebagainya. Kalau tidak diperhatikan oleh suaminya, tentu lelahnya akan berasa lelah. Ya, di antara bentuk perhatian kita apa? Ajak ngobrol sebagaimana Nabi SAW. Yang kedua, Nabi sangat bagus akhlaknya kepada istrinya. Beliau ikut mengantarkan istrinya ketika istrinya mau pamitan pulang. Orang yang itikaf kan gak boleh keluar masjid. Tapi Nabi tidak kehilangan akal. Minimal saya antar sampai pintu masjid, pintu pagar. Gitu jadi suami, gandeng ya, romantis. Sehingga membuat istri itu percaya sama suaminya. Oh ya, suami saya nggak macem-macem, ya, dimuliakan. Karena wanita itu butuh pemuliaan. Dalam riwayat yang lain, Nabi dengan Sofia, beliau menyiapkan kakinya sebagai pijakan agar Sofia naik onta. Onta itu kan tinggi, Sofia itu kan pendek. Kalau tinggi ontanya, postur tubuh pendek, susah. Masa mau digendong? Nabi siapkan pahanya supaya Sofia nginjek paha beliau bisa naik onta. Allahu Akbar. Bagaimana mulianya Rasul SAW. Paha beliau siapkan jadi pijakan. Kalau bahasa Jawanya apa? Jadikan sandaran buat naik. Seperti itu. Ini mulia, wanita digituin, kelepek-kelepek. Ya, istri antum coba dilayani, kelepek-kelepek. Sini, dek, saya yang nyuci piring, saya yang nyapu. Cintanya akan berlipat-lipat itu. Nah ini, yang punya mobil, bukakan pintu mobil. Silakan permaisuriku. Nah. Yang punya motor, pakaikan helm. Silakan bidadariku, dikancingi helmnya, ceklek. Oh, nikmat ya. Yang bujangan sekali lagi jangan menghayal.
langsung eksekusi daripada banyak menghayal. Kasihan jok belakang selalu kosong, helm 2 cuma dipakai 1, segera menikah. Ya, nah ini bagaimana bagusnya akhlak Nabi kepada istri beliau, yang beliau dengan posisinya yang tertinggi sebagai utusan Allah di depan istri, beliau bagus. Beliau tidak memposisikan sebagai nabi di depan istrinya, diantar. Ya, beliau posisikan sebagai suami. Maka para suami, para bapak, setinggi apapun Anda di kantor, apa kedudukan di kantor itu yang sudah lumayan? Leader, di atas leader apa? Supervisor, di atasnya lagi apa? Manager. Di hadapan istri kita harus jadi suami, jangan memposisikan sebagai manajer. Sini, izinkan minum, tunjuk begitu. Tidak. Nabi utusan Allah, posisi apa yang lebih mulia daripada utusan Allah? Tapi bersama istrinya beliau tawadu. Beliau antar istrinya sampai pagar, beliau siapkan pahanya sebagai pijakan. Ya. Manajer mana yang mau diinjek-injek pahanya? Ya kan? Tapi Nabi memposisikannya sebagai suami, tidak sebagai pangkat yang dia pegang, tidak. Sebagai pemimpin pasukan, tidak. Di depan istri dia suami. Begitulah para laki-laki. Jangan kita bawa-bawa posisi kita di kantor ke rumah, sehingga sama istri galak dan seterusnya. Ya, kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya wanita keluar malam apabila ada kebutuhan. Bolehnya wanita keluar malam apabila ada kebutuhan. Dengan syarat aman dari fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah. Anak sakit mau beli obat, silakan. Walaupun wanita malam-malam darurat, anak panas, kita antar ke klinik, boleh kalau ada kebutuhan. Baik, malam-malam ke mall, kebutuhan enggak? Hah? Tanggal muda mau ngabisin gaji suami? Tidak, ya. Harus ada kebutuhannya. Malam-malam berangkat ke masjid, boleh? Apa? Salat tarawih malam kan? Boleh. Jadi boleh wanita keluar malam apabila ada kebutuhannya. Pelajaran berikutnya bisa kita petik dari hadis ini, pengagungan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang sahabat melihat Nabi jalan sama wanita. Ini para sahabat tidak ngucapin salam, langsung ngebalap, jalannya cepat. Untuk menghormati, kalau bahasa sekarang, privasinya Rasul SAW. Nah, ya, beliau kan lagi sama istri nih, lagi jalan. Para sahabat juga lewat. Akhirnya beliau lebih cepat, sahabat ini, karena mengagungkan Nabi SAW. Privasi seorang itu harus dijaga. Dia Rasul kita, sedang jalan sama keluarganya, sudah biarkan. Bagaimana pengagungan para sahabat kepada Rasul SAW. Maka saudaraku, kita dalam menjalani kehidupan harus punya privasi. Jangan semuanya dipasang status, nggak punya privasi. Lagi berduaan sama istri, jepret, walaupun dari belakang ngejepretnya. Ya privasi, biarin jalan kemana, orang nggak harus tahu, HP matikan, udah. Me time, nah gitu ya. Seperti itu. Para sahabat mengagungi privasinya Rasul sama istrinya. Beliau cepat-cepat sehingga tidak mengganggu Rasulullah SAW. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, mengantarkan tamu yang berziarah sampai pintu keluar termasuk amalan kebaikan. Mengantarkan tamu yang berziarah, berkunjung sampai pintu keluar termasuk kebaikan.
Ini adab dalam bertamu. Kalau kita dikunjungi orang, maka ketika tamunya pamitan pulang, antum jangan berdiri di depan pintu doang, anterin sampai pagar, sambil ajak ngobrol. Nanti pulang mau lewat mana? Nah, oh lewat tol ini, lewat jalan ini. Oh iya, itu lancar kalau jam segini. Sambil ngobrol, sampai dia masuk ke mobilnya, ke motornya, udah. Jadi jangan depan pintu, dah. Rasul nganterin istrinya sampai pintu pagar. Beliau dampingi, bukan hanya kepada istri, tapi semua tamu yang datang ke rumah kita. Ketika dia pamitan pulang, tuan rumah jangan malah sibuk beresin minuman, beresin makanan. Nanti anterin dulu sampai keluar. Nah, parkir mobilnya di mana? Oh ya, nanti putar baliknya di sana. Kan seperti itu. Ini dalam rangka memberikan akhlak yang baik kepada tamu, dan dia akan senang untuk berkunjung ke rumah kita. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, menutup pintu fitnah ketika terjadi prasangka buruk. Menutup pintu fitnah ketika terjadi prasangka buruk. Ketika para sahabat mereka jalan lewat di samping Nabi, dikhawatirkan sahabat ini berprasangka buruk bahwa yang jalan bersama Nabi bukan istrinya. Maka Nabi langsung bilang, innaha Sofiyah, ini Sofiyah, bukan siapa-siapa. Karena saat itu kondisinya malam gelap, perempuannya pakai jilbab cadar. Kelihatan gak itu istri Nabi? Gak kelihatan. Ketika orang ini jalannya cepat, menyangka itu wanita lain, Rasul langsung tutup pintu fitnahnya. Ini Sofiyah, istri saya. Begitulah seorang muslim. Jangan sampai fitnah itu dibuka lebar, tutup, supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka yang macem-macem. Antum boncengan naik motor dengan perempuan, lewat di depan teman sepabrik atau tetangga, bukan istri kita yang kita bonceng, bilang langsung, ini adik perempuan saya. Nah, supaya apa? Tetangga tidak curiga. Nanti laporan pulang ke rumah, saya lihat suamimu boncengan dengan perempuan. Wah, itu hati istri hancur berkeping-keping. Padahal itu siapa? Adik kandung. Harus bilang, ini keponakan saya, supaya fitnah itu tidak terbuka semakin lebar, harus ditutup. Jadi pintu fitnah ditutup supaya tidak muncul prasangka macam-macam. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasul agar tidak membuat prasangka buruk dari sahabat yang melihat Nabi berjalan dengan seorang wanita. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa godaan setan sangat dahsyat. Godaan setan sangat dahsyat. Dia bisa mempengaruhi manusia sangat cepat. Sebagaimana aliran darah yang mengalir ke tubuh manusia itu cepat. Aliran darah dalam tubuh kita itu kan cepat. Ya. Darah cepat mengalir ke otak, ke yang lain-lain. Bahkan kalau sudah darah nggak ngalir itu bahaya. Ya, penyumbatan di otak, darahnya tidak tersuplai dengan baik, bisa meninggal. Nah, setan demikian juga. Ini kalau sudah godaannya masuk ke tubuh kita cepat, maka harus dihilangkan godaan-godaan setan semacam ini yang bisa mempengaruhi ya seorang berprasangka buruk dan seterusnya. Maka jangan sampai kita terperangkap dengan perangkap-perangkap setan, dengan godaan-godaan setan. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari sini, anjuran bertasbih ketika kagum dan takjub. Anjuran mengucapkan tasbih ketika kagum dan takjub. Anjuran mengucapkan tasbih subhanallah ketika kagum dan takjub. Ya,
Ketika dikabarkan ini Sofiyah, maka para sahabat mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Disangkanya siapa? Bukan istrinya Nabi. Nah, ini. Jadi kalau kita takjub, kagum, baca doa. Jangan malah bilang, oh begini-gini dia, supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Nah, Allah alam, insyaallah pekan terakhir bulan Juni, Ahad keempat kita masuk Kitabul Hajj. Sampai sebelum Idul Adha insyaallah ta'ala. Ustadz, itikaf Rasulullah 10 hari terakhir siang juga atau cuma di malam hari saja? Full. Rasulullah itu full itikafnya. Masuk malam 21 sebelum maghrib, pulangnya setelah maghrib malam takbiran. Jadi full Nabi, siang dan malam. Buktinya habis sholat subuh beliau ke tempat khusus itikafnya. Ya, jadi beliau bukan cuma malam doang, siang dan malam. Bagaimana dengan karyawan cuma malam doang, siangnya kerja? Boleh, termasuk amalan baik. Ya, tapi tidak dikatakan sebagai itikaf yang sempurna. Karena dia apa? Hanya malam saja. Tapi boleh tidak boleh, itu amalan baik. Jangan kita larang kalau ada yang mau itikaf saya malam doang. Silakan, itu amalan soleh. Ya, itu amalan soleh. Jika sholat di musola, adakah sholat tahiyatul masjid dan masjid kantor yang tidak apa ini? Continue. Adakah sholat tahiyatul masjid? Musola, patokannya musola itu dipakai sholat 5 waktu tidak? Kalau dia dipakai musolanya sholat 5 waktu terus menerus, maka dihukumi masjid. Tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Jadi istilah musola, masjid itu kan istilah di negeri kita. Istilah di negeri kita. Ya. Kalau di tempat lain tidak dibedakan. Di negeri kita musola itu kecil, betul? Tidak ada Jumatan. Yang ada Jumatan agak besar sedikit disebut musola, atau kadang bentuknya kayak musola cuma ada Jumatan langsung berubah namanya jadi masjid. Itu di negeri kita doang. Padahal sama, sebuah tempat jika dipakai sholat 5 waktu terus menerus, maka hukumnya hukum masjid. Hukumnya hukum masjid sekalipun tidak ada Jumatan. Masjid kantor tidak kontinu, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid karena bukan disebut masjid. Jadi patokannya dipakai tidak sholat 5 waktu. Kalau musolanya dipakai terus menerus sholat 5 waktu, hukumnya seperti masjid. Saya bilang jika rumah lunas pengen ajak teman-teman makan, tapi tidak menyebut nazar, hanya sekedar keinginan. Apa ini termasuk yang harus dilakukan? Dan berapa jumlah kafarotnya? Hanya keinginan tidak ada masalah. Itu namanya cita-cita. Kalau rumah lunas, maka ajak teman makan-makan. Cita-cita tidak ada salahnya. Kita bercita-cita berangkat haji, ya tidak ada masalah. Nah, apakah bernadar itu harus ada ucapan saya bernadar? Nadar itu harus ada azam yang kuat. Apabila saya begini, saya akan begini. Itu nazar. Walaupun tidak terucap saya nadar, tapi dia bilang di depan istrinya, kalau usia pernikahan kita sudah lewat 10 tahun, maka kita akan berangkat umroh. Berangkat. Itu sudah masuk kategori nazar, walaupun tidak ada kata-kata nazarnya. Ada azam kuatnya. Janganlah kalian menggauli istri kalian sedang kalian sedang beriktikaf di masjid. Apakah tidak boleh membatalkan iktikaf untuk menggauli istri? Tidak boleh. Tahan 10 hari. Kalau pulang sebentar menggauli istri, batal itikafnya. Batal itikafnya. Nah, jadi 10 hari di masjid fokus sholat, makanya jangan video call. Ya, kalau ngelihat istri jadinya berubah niatnya. Nah. Bagaimana hukum warisan yang dibagikan secara rata, sedangkan ahli waris ada laki-laki dan perempuan? Dan itu merupakan wasiat dari kedua orang tua yang sudah meninggal. Seiring berjalannya waktu, saudara laki-laki ketika ada selisih sama saudara perempuannya, dia selalu
ngungkit hak warisannya karena merasa hak laki-laki itu dua. Bagaimana Pak Ustadz? Apa harus dibagikan uang? Pembagian waris pada asalnya mengikuti hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, walidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan bagian anak laki-laki mislu hadzil unthayain. Seperti dua bagian anak perempuan. Jadi dua perempuan dengan satu laki-laki. Berarti laki-laki dua, perempuan itu satu. Ini ketentuan yang harus dilaksanakan. Karena Allah berfirman, faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Akan tetapi kewajiban ini kalau diantara ahli waris sepakat menggugurkan. Saya seharusnya dapat 2, tapi saya bagikan ke yang lain yang gak dapat waris. Boleh. Kalau memang si ahli waris sepakat agar bagiannya diberikan ke yang lain. Saya cukup mengambil satu bagian. Satu bagian lagi saya bagikan ke paman, ke yang lain. Boleh, asalkan ada keridoan, kerelaan. Kalau orang tua pesen, udah bagi rata supaya kalian gak berantem. Pesan semacam ini, jika memang nanti malah menimbulkan permasalahan, lebih baik dibagi sesuai hukum waris. Karena wasiat orang tua jika menyalahi hukum Allah jangan dilaksanakan. Wasiat orang tua jika menyalahi hukum Allah tidak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau ahli warisnya sama-sama ridho, sepakat, tulis di hitam di atas putih, kami ahli waris, sebutin namanya. Bersepakat bahwa pembagian waris ini dibagi sesuai hukum apa? Mau hukum Islam, apa hukum saling bijaksana, silakan. Nanti sewaktu-waktu diungkit-ungkit, ini ada buktinya. Seperti itu. Jangan kita ribut setelah orang tua meninggal dunia. Apakah masjid kantor yang tidak kontinu digunakan untuk sholat waktu saat masuknya? Ini sudah. Bagaimana hukum darah haid wanita yang sudah lewat dari 7 hari? Misal sudah bersih, lalu keramas, terus hari ke-9 masih keluar darah. Apakah ini boleh sholat karena ragu darahnya agak amis? Apakah kalau darah istihadah setiap mau sholat harus mandi? Wanita yang mengalami haid ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya kebiasaan rutin, kebiasaan yang tetap. Tiap bulan 7 hari, terus kebiasaannya rutin. Maka hendaklah wanita yang punya jadwal rutin dipegang. 7 hari tiap bulan, pegang ini 7 hari. Apa yang dia lihat setelah 7 hari bukan termasuk haid. Karena dia termasuk golongan wanita yang punya kebiasaannya tetap, tidak berubah-ubah. Pegang yang tetap. Yang lewat dari ketetapan biasanya dianggap darah kotor istihadah. Keadaan kedua, wanita yang mengalami haid, dia tidak punya kebiasaan rutin. Tiap bulan gonta-ganti. Kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang sebulan bisa haid 2 kali. Ya. Kebiasaannya berubah-ubah. Maka keadaan yang kedua ini, dia harus berpegang dengan patokan darah. Jangan berpegang dengan jumlah hari. Yang harus dia jadi patokan darahnya. Kalau darahnya mencocoki darah haid, maka hukumnya haid. Jika darahnya tidak cocok dengan haid, maka dihitung darah kotor istihadah. Nah, kasus yang ditanyakan ini lewat 7 hari, Anda masuk golongan keadaan ke-1 atau kedua? Kalau keadaan kedua tidak punya kebiasaan rutin, maka yang dilihat kondisi darah, jangan dilihat jumlah hari. Dilihat kondisi darah. Jika kondisi darahnya mencocoki sifat-sifat darah haid, peganglah patokan dengan melihat darah, jangan melihat jumlah hari. Keadaan ketiga, wanita yang mengalami haid, dia tidak punya kebiasaan rutin dan tidak mampu melihat darah, tidak bisa membedakan. Dia bingung antara darah mimisan, darah haid sama darah
kena silet. Bingung keadaan ketiga ini, wanita ini. Tidak punya kebiasaan rutin, kemudian tidak bisa membedakan darah. Maka patokan golongan wanita yang ketiga ini melihat kebiasaan wanita yang paling dekat dengan dia. Ibunya, kakak kandungnya perempuan, bibinya. Dia lihat kebiasaan wanita-wanita di keluarganya. 7 hari kah atau berapa? Dia berpatokan dengan keluarga dekat. Ini sudah kami jelaskan di buku Fikih Ibadah Wanita Muslimah yang biasanya kita kaji Ahad ke-1 pagi untuk ummahat. Cuma sementara ini belum kita mulai lagi. Ya, mudah-mudahan buat para ibu yang sudah kangen kajiannya, bukan kangen saya ya. Nah, perlu dijelaskan. Nanti bisa kita mulai lagi. Nah, sudah cukup ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.